melihat yang sedang terjadi, ya, yang sementara terjadi. Hari-hari ini semakin saya melihat kenyataan dari yang Yesus bilang, penyesatan terjadi di akhir zaman. Dan saudara, penyesatan itu bukan penyesatan kalau dia cuma terjadi di luar gereja, ya kan? Tapi penyesatan itu begitu hebat. Kenapa? Karena dia terjadi di dalam gereja. Karena dia terjadi dan ditawarkan dari mimbar. Diperkenalkan kepada umat Tuhan. Bahkan ini diulang-ulang bertahun-tahun. Saudara. Sampai orang tidak bisa lagi membedakan mana kebenaran dan mana penyesatan. Mana kebenaran dan mana ketidakbenaran. Ya, padahal Yesus turun dari surga, dialah firman, dialah kebenaran itu. Ya. Dan bayangkan kalau gereja untuk membicarakan Yesus saja di ibadah. Orang tidak rindu mendengar khotbah. Memang apa inti khotbahnya? Bicara Yesus, orang bosan. Padahal Yesus adalah kebenaran. Harusnya jangankan tiap minggu. Loh, tiap saat harusnya. Dia dibicarakan. Nah, lagu tadi saudara. Ya, itu justru saya siapkan lagunya lain. Tapi tadi kok saya tidak bisa menyanyi semua lagu yang saya siapkan. Loh, yang ada di hati, apa yang dapat. Loh, sudah kalau begitu. Mari kita menyanyi. Saudara bayangkan. Kalau kita itu kan janji. Itu tanpa kita sadari. Ya. Memang seharusnya saudara sadari. Kalau menyanyi tanpa sadar itu bahaya. Ya. Cuma yang penting dia ikuti lagunya. Nah ini bahaya ini. Ya. Harusnya menyanyi yang benar. Ya. Kapan nyanyian itu menjadi penyembahan? Kapan? Kapan nyanyian itu menjadi pujian? Ini gereja masa kini kan sudah dibedakan pujian, puji-pujian dan penyembahan. Jadi beda, puji-pujian temponya cepat, penyembahan temponya lambat. Tidak tahu mana ayatnya. Kalau bagi saya lagu cepat dapat menjadi penyembahan. Iya. Apa penyembahan harus ditentukan oleh tempo? Saudara lihat. Oleh apa? Lambat cepatnya lagu. Bukan. Hatimu. Yang sungguh-sungguh menghormati dia. Yang tidak mau berpisah dari Tuhan itu. Bayangkan. Kita tidak mau berpisah dari Tuhan itu. Apa yang dapat memisahkanku? Kelaparankah atau apa? Jangankan kelaparan. Tontonan. Yesus langsung terpisah darimu. Langsung malas lihat tentang Yesus. Kenapa? Ini ada tontonan bagus. Ini ada sepak bola. Grup kesayangan. Ini ada lagu yang lebih bagus. Daripada lagu memuji Yesus. Yang katanya apa yang dapat memisahkan aku? Apa yang dapat? Ini belum lapar. Apalagi aniaya, penderitaan. Ini baru tontonan di televisi kamu sudah kalah. Baru ajakan jelong-jelong kamu sudah kalah. Coba. Kan tepat berarti Roh Kudus tadi mengingatkan lagu tadi. Sungguhkah kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Yesus? Atau kita dengan sadar memilih yang lain dibanding memilih Yesus. Bagaimana kalau saudara, masa kini kan orang si ini Yudas, si itu Yudas, padahal kamu yang Yudas. Coba saudara ya. Yudas tukar Yesus dengan 30 keping perak. Tukar Yesus dengan uang.
Oh. Lalu saudara enggak pernah tukar Yesus dengan uang? Pak, coba saudara mari jujur. Toh? Sehingga firman Tuhan bekerja dalam hidupmu. Waktu saudara tidak mau jujur, mengakui kesalahanmu, mengakui posisimu, keadaanmu, saudara tidak bisa dirubah. Tidak bisa. Toh? Kan kita mau ke bengkel, kalau kita tahu ada yang salah dengan HP, bawa ke bengkel HP. Toh? Kalau mobil ada yang salah, saudara bawa ke bengkel. Masa tidak ada yang salah dengan mobilmu kok bawa ke bengkel? Itu? Apa cuma mau kasih tunjuk kenapa ya? Om bengkel, kenapa? Kita ada oto baru. Nyanda toh. Saudara mau bawa ke bengkel kenapa? Berarti ada yang salah dengan mobilmu. Saudara mesti tahu, ini gereja. Kalau firman Tuhan itu sungguh-sungguh adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengubah kita. Memperbaiki kita. Toh? Coba baca dulu. Toh? Diulangi lagi. 1 Timotius 3:16. 2 Timotius 3:16. Coba, itu firman Tuhan. Coba, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. 1. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam. Aduh. Ini loh firman Tuhan. Ya. Lalu sekarang banyak gereja yang, loh ini pendeta terkenal yang bilang. Selalu kalau firman Tuhan menyatakan kesalahan, loh pengkhotbah yang salah. Ini pengkhotbah membenarkan diri. Dia pikir dia paling benar. Itu loh. Fungsi firman Allah menyatakan kesalahan. Masalahnya kalau mengajar, orang selalu berpikir mengajar itu untuk making orang jadi pandai. Harusnya khotbah itu mengajar. Mengajar bukan nanti saudara duduk di sekolah tinggi teologi. Baru kau terima pelajaran di sana. Loh, harusnya biasakan diri, latih dirimu. Yesus itu juga disebut apa? Guru. Dia Tuhan. Dan dia guru. Dia apa? Rabi. Guru. Nah, guru mau bikin apa guru? Guru mengajar bukan bergerak. Pelawak sana bergerak. Wah ini nih. Ini khotbah yang terlucu. Gimana sih? Dan pendeta yang terlucu itu yang menguasai gereja sekarang. Kesana sini diundang untuk bikin KKRK apa? Karena dia paling gerap. Jadi bukan lagi pendeta yang diurapi Roh Kudus. Tapi pendeta yang diurapi urapan lawakan. Nah, sudah. Ini disukai ini di mana-mana. Ibu-ibu, bapak-bapak semua suka. Iya, enggak ada yang mengantuk kalau dia gerap. Kamu yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak menganggap dia itu keperluan kita, kebutuhan kita yang tertinggi mendapatkan Tuhan. Nah Tuhan itu juga menyatakan dirinya dalam firman. Ini karena sembarangan saudara, ya itu. Yang kan, ya ampun. Ada pendeta yang ini kan memang lain. Ada pendeta tertentu yang saya dengar di YouTube. Sekian waktu ini kita dengar semua di khotbah. Ini tahu 3 hari tuh. Ya,
Tadi malam kita hentikan. Sujo, ya, kenapa kok nganapi khotbah sekarang ini aneh, ya. Jangan bilang orang sesat. Nah, bagaimana? Firman Tuhan yang bilang sesat. Paulus bilang jangan sesat. Misalnya Galatia 6 ayat 7. Itu sesat. Siapa yang sesat? Sana. Yang membiarkan dirinya mempermainkan Tuhan. Padahal Tuhan tidak bisa dipermainkan. Itu sesat. Harus diingatkan. Sekarang bilang sesat saja tidak boleh. Loh. Orang sini bukan mandi, masuk di kamar mandi mesti kaki kiri dulu. Kalau nggak masih dengan kaki kanan sesat angko. Itu tuh sesat. Itu bukan cuma sesat, itu gila. Kalau mau masuk gereja usahakan tangan kanan. Supaya unik tuh. Tangan kanan dengan kaki kanan masuk lebih dulu. Kalau nggak masuk dengan kaki kiri itu sesat. Nah ini bodok dia namanya. Tuhan ya enggak begitu. Ini kalau hari kematian Yesus kalau pakai baju merah berdosa. Ini saya sudah pakai baju hitam karena memang cuma itu tak pikir. Ya. Itu hitam itu Jo. Ya. Sebenarnya saya ini kalau disuruh hitung banyaknya baju warna apa, hitam yang paling banyak. Apa? Salah satu pengaruh karena gode. Nah, belum bilang orang kata kalau pakai baju hitam tuh orang gode dapat lihat krus. Padahal saya kalau pakai baju hitam dapat lihat orang gode yang pakai baju hitam. Udah. Kalau pakai baju merah berdosa. Kalau angkonya anda ibadah sungguh-sungguh itu berdosa. Mau pakai baju warna apa kek? Orang kan yang kali ini aneh. Masalahnya apa tuh orang? Coba. Celana jeans dengan celana kain. Celana jeans itu tidak sopan. Yang tidak sopan ukurannya. Bukan jenis bahannya. Mengerti? Bukan jenis bahan yang menyebabkan orang ini sopan atau tidak. Ukurannya. Pakai celana kain MRDP span minta ampun. Lebih pendek dari DP blues. Masih sana, pendeta ini pakai jeans. Kenapa kote? Lebih saya kalau itu jeans tebal. Ini kan lihat ini, terang pemahaman kan beda sekali. Orang saja. Memang katudang tuh yang dapat lihat lebih keren. Dapat lihat lebih apa? Lebih apa sih mau bilang ini? Mau bilang lebih terhormat kan lebih apa? Iya, makanya orang yang bilang kan ini formal dan tidak formal. Orang tuh yang bilang itu pakai kets dan pakai pantofel. Coba orang kan lebih ukuran itu. Padahal coba semua tahu Yesus dulu pakai sepatu apa? Pantofel. Tali-tali. Kasihan. Coba kok kalau banyak betul. Kok orang ini pendeta ya pakai tali-tali. Dulu laki-laki pakai tali-tali saudara. Coba gua. Orang sekarang kan ini kan aneh. Yang Tuhan yang tidak bilang sesat, yang Tuhan yang tidak bilang salah, orang bilang salah. Ini masalahnya ini ukuran manusia. Ya.
Saya dulu saudara saya sempat seperti itu doh. Ini kakul ini dulu minta ampun saudara. Oh, pokoknya. Dulu bayangkan ini duduk di lantai saudara, duduk doa puasa ini zaman dulu. Ya, mesti pakai rok. Padahal sedangkan, kan karena orang duduk di lantai saudara, kram tuh kaki kalau begini terus. Tuh, mau ganti kaki. Loh, kita hilang selak mau ganti kaki bagaimana? Rok ini. Ini kan bayangkan ini cara pandang zaman dulu nih. Dulu tuh lihat perempuan pakai celana panjang, dosa anak. Siapa pakai ukuran? Yang salah sekali lagi ukurannya yang menyebabkan itu sopan dan tidak sopan. Tuh, ya, saudara ya. Jadi saya bilang ke saudara, mau pakai celana panjang pakai Jo, daripada aku pakai rok pendek, lebih pakai celana panjang. Pakai rok, span minta ampun, tuh sampai di bawah. Kau DP blus pendek sekali, tuh kau baru DP tabla sampai setengah paha. Gimana? Itu rok. Coba. Itu namanya tidak sopan, itu pakaian sundal. Tuh. Itu harusnya kita lihat, ya. Kalau bilang, oh jangan pakai pakaian laki-laki. Pakaian laki-laki ini ukuran mana? Ukuran siapa itu pakaian laki-laki? Zaman dulu pakaian laki-laki dan pakaian perempuan sama, jubah. Tuh, daster. Dorang pakaian laki-laki dan pakaian perempuan sama, daster bukan celana panjang. Coba, sekarang orang yang bilang ini pakaian laki-laki, ini pakaian perempuan. Nah, ada dulu. Sekarang orang tahu pakaian sopan dan tidak sopan menurut Alkitab. Nah, gitu. Ngapa saya salah-salah? Kalau dia cuma ada kaos, no datang yang anda pakai kaos. Asal kaos yang sopan. Jangan pakai kaos. Oh itu orang kok mana-mana. Pakai kamar itu. Gitu kan. Tuh saudara ya. Kenapa kemudian ini saya jadi laeng di sini. Ya. Oh iyo Kang. Itu saudara. Jadi sekali lagi kalau mau bilang ini. Kan kita ini kan mudah sekali jadi panas. Biasa mandi air panas kan orang Rembuk kan ini karena sudah biasa sampai cuci piring dengan air panas. Toh, jadi mau mandi karena air dingin langsung bataria orang. Kan terlalu sering dengan air panas. Toh, tadi malam waktu sampai di sini ya, saya pun kepanasan. Toh, lalu saya mandi air dingin. Oh itu. Semua jam 10 tadi malam. Kok mandi air dingin, kok so mati. Itu. Ini padahal panas. Saudara, mari torang ya, jangan sampai torang sebut sesat yang sebenarnya nyandak sesat. Tuh. So tahu-tahu kalau pelajaran kebenaran ini kan ada standarnya. Ini loh DP ukuran, toh. Ini DP waterpass. Toh? Sudah kan tahu tuh waterpass toh? Nah, waterpass itu dapat lihat tres sekali. Tuh tiang. Kau ambil waterpass kau. Ternyata miring. Bukan waterpass yang salah. Itu dinding yang salah. Yang baking yang salah. Gitu kan. Itu tuh. Jadi waktu firman Tuhan datang kepadamu, jangan bilang ini khotbah yang salah. Kecuali kalau memang tidak ada dasar ayatnya. Kalau ternyata Alkitab bilang begitu, waktu kita menyimpang dari apa itu sesat. Dan dari mimbar harus dinyatakan itu sesat. Bukan, nih pendeta gampang sekali bilang sesat. Loh,
so tahu-tahu itu so miring kok. Gampang sekali. Gitu kan. Masa dia baru satu kali dengar so, loh, tahu-tahu kali berdiri Yesus bukan Tuhan. Loh, masa mau ulang 3 kali? Yesus bukan Tuhan, cukup toh, sesat. Begitu. Ulang berapa puluh kali. Itu. Maling itu dosa. Kecuali kalau tidak ketahuan. Nah, gitu. Kan mau ulang berapa kali. Sesat itu, turung jo angko. Kita sudah mau dengar. Gitu kan. Sesat kok mau tunggu berapa banyak. Kalau memang udah penjelasan, dapat lihat memang abu-abu. Tuh, susah tuh orang. Nanti di petar berarti, sesat kok teh. Nah itu. Itu. Ya. Tapi kalau tiba-tiba dia so bilang, nggak mungkin kok dia sesat. So tahu-tahu dia so bilang kalimat yang sesat. Lalu orang bilang, jangan bilang itu sesat. Ini baru satu ini. Tuh. Coba. Bayangkan tuh yang Paulus bilang Galatia 1. Tuh. Galatia 1 apa? Yang cari kesenangan orang. Tuh. Yang khotbahnya supaya jemaat tidak tersinggung. Supaya jemaat semua senang. Itu pendeta yang terkutuk. Pendeta yang sesat. Yang bilang siapa? Paulus. Kong diabadikan dalam Alkitab kita Bukan ada baca orang pe buku yang di mana. Enggak. Alkitab jelas. Bahkan kalau di sini nih ya, kalau terlalu banyak ribuan ratusan kali. No. Sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga. Gimana ini ukurannya apa? Oh dia master, dia dokter, dia profesor. Yang kan ini ukuran masa manusia masa kini. Toh, saya bilang ke saudara, saya benar-benar sebenarnya sangat tersentuh dengan ada pendeta yang bilang orang itu STH, kalau saya SDA. Bagus tulis loh, benar-benar dapat ingat. Dia bilang kalau saya SDA sudah diuji Allah. Bukan sudah diuji dosen. Kalau STH diuji dosen. Padahal DP dosen sendiri kalah waktu diuji Allah. Coba kok saudara. Dia kalau bicara, memang orang mesti akui. Waktu Tuhan uji, uang, jabatan, langsung kalah. Langsung bilang semua sama. Semua sama bagaimana? Yesus datang dan membuktikan kamu salah. Itu Pak orang Yahudi saudara. Kamu sudah dengar? Taurat bilang begini, aku datang dan bilang begini. Orang sekarang semua sama. Apa yang sama? Yesus paling lain. Mengapa dia kemudian dibunuh? Dia akhirnya dianggap menghujat Allah. Yesus loh. Dianggap menghujat Allah. Siapa yang anggap? Orang Yahudi. Imam-imam kepala ahli Taurat orang Farisi. Siapa mereka? Sangat mengerti firman Allah. Dorang pe bacaan zaman dulu apalagi. Tidak ada bacaan lain. Dorang pe bacaan cuma Taurat. Zaman dulu kan tidak ada tawaran lain. Tapi dari zaman dulu setan so ada. Kalau zaman sekarang, semua fasilitas yang dapat membuatmu terseret kepada arah yang berbeda banyak sekali.
Terlalu banyak. Kong tambah di situ ada setang. Belum le, angko petamang-tamang semua sudah jadi setang. Tuh, sudah jadi setang pe tangan kanan, kaki kanan, mata kanan, kaki kanan, mata kiri. Oh. Waduh, padia semua sudah setang. Kong angko petamang padia. Torang apa kok? Torang besti. Oh. Coba besti, kita mau ibadah kok ini dia. Ini dia. Baru sekarang dia baku dapat le, langsung ibadah. Tuh, stop juga tunduk jadi besti. Kok kalah pokoknya. Tuh. Jadi tuh lagu tadi cuma lagu no. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu ya Tuhan, sahabatku. Cuma bestiku. Tuh. Kalau kelaparan enggak bisa memisahkanku. Aniaya, mar kalau besti salah. Besti ada WA. Belum le kalau ini dua besti dapat dipisahkan dengan apa? Deng doi. Kira gampang. Dengan jabatan, dengan kedudukan. Oh, Yudas dan Yesus, bayangkan tak pisah. Oh. Tadi saya lihat sedikit, saya tahu tadi jam berapa. Oh, saya lihat sedikit film The Passion. Oh, tadi sih maksudnya kalau ada waktu, orang lihat cuplikannya. Nah, nanti juga sebentar kalau ada waktu. Oh, kalau nyanda harusnya taruh jadi dalam hati. Tuhan, alangkah luar biasanya yang Kau lakukan untukku. Oh, tadi waktu lihat saudara. Tuh, orang gambarkan di situ kan itu Yudas. Kira-kira reaksinya seperti apa? Gitu. Saya juga bayangkan karena masalahnya Yudas kembalikan uang itu, saudara. Kalau tidak ada catatan kalau Yudas mengembalikan uang itu, orang boleh bilang Yudas yang namanya asal. Masalahnya Yudas kembalikan uang itu. Dia lempar tuh bagaimana? Dia lempar tuh uang itu. Dia kembalikan uang itu dan kemudian pergi gantung diri. Berarti apa? Dia menyesal sehingga mati. Bukan cuma menyesal sehingga mati, menyesal sampai mati. Itu siapa? Itu Yudas. Dia dapat doi enggak? Dapat. Waktu itu bayangkan, ya, saya bilang ke saudara, 12 murid Yesus. 12 murid. Satu-satunya yang punya uang sebanyak itu cuma Yudas. Bayangkan, 11 nyandak dadoi. Tulis ini 12 murid. 11 no money. Waduh, supaya keren. Cuma satu nih. Apa? Much money. Banyak doi. Satu tidak ada uang. Satu banyak uang. Cuma satu. Yang lain ngoni nih. Yang ndak usah kasih ingat pak kita Cuma kita tuh banyak doi. Ngoni yang ada doi. Kenapa? Waktu itu sekian waktu. Ini tahu itu berapa jam? Yudas kaya raya. Dia sudah bayang. Apa kata? Lamborghini, Ferrari, Ferrira, istana, jalan-jalan,
ke luar negeri. Tuh, keliling dunia. Apalagi memang ngoni Petrus tuh hari kan ngoni cuma ngoni 3 tuh. Tuh Yesus panggil-panggil tuh. For apa ngoni Yesus panggil-panggil mari kita yang banyak doi. Cuma ngoni 3 tuh. Petrus, Yakobus dan Yohanes. Nggak pernah Yudas diikut sertakan. Berapa ngoni? Taat setia. Tapi tidak punya uang sebanyak yang aku punya. Bayangkan pembesar-pembesar di bait Allah. Dengar pak kita. Tuh. Hele Yesus dong nih mau dengar. Mari kita waktu masuk. Halo Das. Tuh. Kong bagaimana? Apa kabar? Bagaimana? Tolong so boleh tangkang pe guru. Oh boleh, nanti tak atur. Oh sudah. Tuh orang sudah, so nego. Tuh orang rapat, memang gitu ya. Kalau orang peses dong ya hargai. Mari kalau berani kita yang masuk, memang dosa mau ikut. Pak Yudas masuk. Sekarang kan ada perempuan Yudas tuh. Pak Yudas, Bu Yudas masuk dulu. Kalau sesi yang pergi orangnya enggak pakai bahasa. Mesti Yudas pergi baru orang hormat. Nanti Pak Yudas yang pimpin rapat. So, rapat bagaimana? Teknik apa? Menangkap Yesus. Dia yang paling kenal soalnya. Teori menangkap Yesus. Gimana ini? Kalau saudara baca Yohanes pasal 18 diberi judul Yesus ditangkap. Siapa teori? Yudas. Sarjana teknik. Teknik menangkap Yesus. Tuh, lihat kita pimpin barisan. Maju, jalan. Tuh, Yudas yang pimpin barisan. Semua serdadu Roma dengan semua dengar pak kita kepala pasukan. Di antara murid Yesus kita nyak tak pakai. Tapi waktu masuk dalam kelompok yang membenci Yesus, membenci kebenaran, kita nomor 1. Waktu saudara tergoda uang, kedudukan. Dari dulu kan ini 3 ta terkenal. Takhta, harta, kalau dulu takhta, harta, baru wanita. Kalau sekarang enggak. Takhta, harta, cinta. Karena perempuan bukan cuma laki-laki tergoda perempuan. Sama perempuan juga tergoda laki-laki. Ternyata cinta mengalahkan Tuhan di hatimu. Mengalahkan perintah Tuhan. Mengalahkan rasa hormat kepada Tuhan. Cinta kepada diri sendiri. Ini kalau so cinta. Kan saudara. Zaman dulu kan tidak ada tuh cerita. Itu jenis penyakit itu. Kalau sekarang so ada. Jenis penyakit narsis. Itu apa? NPD itu. NPD ya. Kalau zaman dulu kan penyakit apa itu? Penyakit apa itu? Penyakit cinta diri sendiri itu. Kalah Yesus.
Belum boleh kalau dong bagus emang ada dengan apa? Congko, bajalang ke sana. Ini mau terima, ini mau ikut apa kita toh? Bajalang ke sana, ini tak ikut yang panah. Udah langsung, iya, baku atur bayi orang orang. Iya, semua Tuhan kok sama. Semua kok sama, yang penting menyembah Tuhan. Bagaimanapun kata orang dia bilang Tuhan. Dia kata berdoa pakai nama Yesus. Dia kata tetap kata dia bilang Tuhan Yesus. Jadi mau prakteknya salah atau apa? Jangan bilang-bilang sesat. Boleh begitu. Pakai kekuatan setan. No, setan dia nggak peduli. Saudara mau pakai nama Yesus kayak nama apa? Terserah, yang penting hatimu kepadaku. Yesus kan cuma di mulut. Ini kalau saudara tidak menjadikan hubungan dengan Yesus itu yang terpenting, yang terutama, hormat dia, ya, sembah dia, toh, bukan cuma pagi-pagi, toh, pagi, setengah pagi, toh, siang, setengah siang, pokoknya kapanpun, toh, Yesus dapat interupsi. Oh, ada mau masa dia interupsi, bunuh dulu tuh kompor. Sini kita mau baca cerita. Sudah begini, oh Tuhan, kasih kelar juga, toh ini brudel semua kelar, dikil. Pernah enggak saudara? Ya. Tuhan kasih berhenti. Dari dia mau bicara. Dia kan segalanya. Ada enggak orang mau masak kok mati? Banyak, bukan ada. Orang cuci piring kok mati? Banyak. Bukan nanti orang berdiri di tengah jalan atau balumpa dari jembatan. Ada mau masak mati. Ada bajalang mati. Coba kalau saudara sementara berjalan, Tuhan berhenti dulu. Berhenti dulu, mau diperbaiki, mau diingatkan. Mana tuh lebih baik? Dia ingatkan dan kau masih hidup, atau kau mati dalam ketidaktaatan? Mana yang betul? Jadi waktu dia kasih berhenti Jo. Toh, semua berjalan, orang semua terlambat. Kalau Tuhan kasih ingat, dia hadir dalam doamu. Loh, kenapa terlambat 5 menit? Terlambat 10 menit. Kenapa? Karena tadi hadirat Tuhan turun. Biarkan dia bekerja seperti yang dia mau. Itu. Kok so amin kok tuh. Ibadah dia masih lanjut. Kan saya yang bilang amin. Kita yang bilang berhenti. Tapi Roh Kudus kan tidak pernah ketinggalkan. Kalau dia masih mau bekerja, kenapa kau tidak tunggu dan biarkan dia sampai selesai bekerjanya? Itu. Hari apa terakhir? Hari Rabu. Ada ibu yang waktu itu hadir. Ya. Tak kira dia mau bilang apa? Pendeta ada kita mau bilang. Oh iya. Saya enggak mau cerita, dia cerita apa. Cuma pokoknya dia bilang itu pendeta ada khotbah tadi. Itu di bagian akhir itu tepat untukku. Oh. Saudara ingat enggak? Itu Yesus dicobai di padang gurun. Itu kan kurang dah tambah di terakhir. Siapa tuh mau tahu itu tepat untuk salah seorang yang mendengar. Dia nggak bilang tepat itu pertama, tepat itu terakhir for dia. Coba kok saudara, biarkan dia bekerja sekali lagi sesuai dengan caranya. Lah, memang susah. Kalau saudara datang sudah dengan bosan, ya.
Sopas tiu kan, besoknya kalau 2 jam. Sopas tiu, masih mau tambah 5 menit. Dasas, aduh bukan mainan terbesar ini. Ruhnya tidak pernah bertobat dia. Mana ini dia? Bagus saudara. Oh, ini sampai pasca ratusan kali dan kau tetap seperti itu. Oh. Sampai tempo apa model begitu? Tuh. Bayangkan sekarang. Tuh. Orang pasca pi bermain. Tuh. Ibadah sebentar 20 menit. Habis itu bermain. Yang penting kan kebersamaan. Yang penting kan tuh orang ada bermain di sekitar Taman Paskah. Nah padang ada salib, orang bermain-main di situ. Ini kan tuh rohani. Tuh. Lari karong, ada katuun apa ya? DP hadiah orang mau dapat salib. Piala dang mat ada DP salib. Jadi kan siapa kau bilang ini bukan acara rohani? Ini pendeta ini dia memang suka keterlaluan. Lihat ya sekali lagi, ibadah dikalahkan oleh banyak hal. Kesungguhan untuk mencari Tuhan dikalahkan oleh banyak hal. Dan semakin kau biasakan, semakin justru saudara akan membenci saya. Itu gak terbukti saudara. Terbukti. Semakin saudara tidak mencintai Yesus, semakin saudara akan benci orang yang membicarakan kebenaran dengan serius. So serius lama lagi. Boleh juga serius dang, yang terlalu lama. Padahal saudara tidak tahu. Nah ini kan kalau bilang begini terus kan memang mesti ada kejadian supaya saudara tahu. Ternyata yang saya bilang kok betul. Selama ini kalau kita bilang bayangkan besok angko somati dan ini tahu. Dia selalu bilang begitu dan tidak terjadi. Mesti ada kejadian. Toh. Ternyata betul. Harto itu hari datang toh. Harto bilang, tante dapat ingat waktu itu ya. Tuh ada acara apa di Padompe rumah sana. Di Leleko. Ya. Dia bilang waktu tante bilang soal, apa kalau kau tidak mau mendengarkan firman, bisa saja ada yang mati setelah ini. Dia bilang, kong mati tuh om siapa ya saya ini tidak kenal. Dia bilang, bayangkan waktu itu tante, orang-orang yang hadir bilang begini, aduh ini tuh pendeta ada bilang kalamaring. Ini tante leso lupa tuh cerita tuh. Kan mesti ada, tidak selalu begitu. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa bikin begitu. Tuh. Kan. Hari Rabu, orang saudara almarhum Noldi. Hari Rabu ibadah, hari Kamis mati. Bukan hari Rabu masuk rumah sakit. Ada. Dia 1 minggu di rumah sakit. Enggak. Hari Rabu ibadah. Hari Kamis sementara bawa motor. Kong mati. Bukan dia Kamis pagi dia sakit. Tuhan waktu mau membuktikan perkataannya ada saja yang dia boleh backing. Untuk membuat saudara lihat bahwa dia punya otoritas penuh atas hidup kita. Apapun yang dia bilang, jangan sampai itu cuma for Noldi, bukan for orang. Dia ada ibadah kong mati, angko. Harusnya begini, bayangkan Kang, dia ada ibadah kong mati. Kong kita ndak ada ibadah, belum mati. Harusnya takut. Kalau yang ibadah rajin bisa mati, harusnya kan berpikir, apalagi kita tidak pernah ibadah. Apalagi kita yang pamalas.
Saudara, toh? Kan Tuhan punya batu orang. Dia punya orang penapas. Oh Tuhan, jangankan dia tutut orang peidong, dia cuma hagang kok mati. Apa kok boleh Tuhan itu? Toh, kalau dia masih memberi kita kesempatan untuk diajar. Dinyatakan kesalahanmu. Coba, tuh tadi ada suruh Pak Saudara, bicaralah Tuhan pada kami. Ada Pak bilang enggak sungguh-sungguh hati. Kong kiapa aku nyandak dengar? Itu belajar. Kalau berdoa itu berdoa sepenuh hati. Bicaralah padaku. Oh iya, aku siap mendengar. Begitu kan? Bicaralah padaku kok dia mau dengar. Dia bobok. Ini kan diberi nama menantang Tuhan. Pak, Saudara. Bayangkan, waktu Yesus mati, gempa. Gelap, gulita, gempa, itu kan Alkitab tulis. Lalu tirai bait suci terbelah. Saya sampai berpikir, memang keterlaluan ini imam-imam waktu itu. Mereka tahu apa arti tirai bait Allah. Bayangkan, masa tirai bait Allah kok bisa Allah tidak jaga supaya jangan terbelah. Jangan robek. Kalau sungguh Tuhan masih mencintai baitnya. Tapi baitnya dijadikan sarang penyamun. Oleh siapa? Pembesar di bait Allah. Orang-orang yang menduduki kursi-kursi penting di gereja. Organisasi gereja. Duh ini kok mang gereja kok mang. Duh jangan main-main. Ini kok mang gereja. Gereja itu sarang penyamun. Kalau Tuhan sudah tidak dihormati di situ, kebenaran firman Tuhan tidak lagi dihormati di situ, sarang penyamun itu. Duh biar begitu banyak orang suka. Ya iya, setan kan diikuti oleh banyak orang. Coba kalau hitung, pengikut Yesus yang sungguh dengan orang yang ikut setan, lalu orang menamakan diri Kristen, tapi sebenarnya tidak mereka sebenarnya tidak sepenuhnya termasuk pada kita. Begitu. Jadi yang sungguh-sungguh memang menyatakan diri kita pengikut setan. Dan orang yang saya ini Kristen, kita GPPS. Kalau kita mati nanti yang pimpin. Jadi biar tanya masuk gereja, pokoknya kita tetap GPPS sampai mati. Kau pasti nggak masuk surga. Engkau GPPS tidak diragukan. Tapi sungguhkah kau milik Yesus? Itu. Bukan karena anggota gereja kau pasti milik Yesus. Kan saya sudah bilang ke saudara. Bukan karena terdaftar jadi anggota. Sementara di sini orang yang tidak pernah daftar. Saya pikir mau daftar lagi. Biarkan namamu sungguh terdaftar di sana. For apa daftar di sini? Yang penting nama terdaftar di sorga. Daftar di gereja. Maka lakuan yang tidak seperti yang Tuhan bilang. Akhirnya namamu tidak ada di sana. Itu saudara. Kan ya. Jadi kalau akhirnya orientasi ibadah berubah. Cari untung jasmani, untung duniawi. Supaya orang komang bagaimanapun dorang perhitungkan pak kita. Ini kan yang sedang terjadi masa kini. Kalau nyanda begitu kasih yang pendeta, kong siapa kasih yang menghargai pat orang. Mana tuh ayat? Aku mengatakannya supaya kamu tahu
Jangan kecewa dan jangan menolak aku. Karena kalau dunia membenci aku, maka tunggu Jo, dunia akan membencimu. Tuhan tidak bilang begini, kalau ngoni iko kita, ngoni kan jadi baik-baik. Nah, semua orang akan menyukaimu. Dia so bilang, dunia akan membenci kamu. Coba baca dulu Yohanes pasal 16, coba deh. Yohanes 16 ayat 2, boleh dari ayat 1 sampai 3. Coba ya. Baca ya, 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Lihat ini firman Tuhan. Penting. Semua ini kukatakan kepadamu. Jadi baca tuh ayat pasal sebelumnya. Ini kan ayat 1. Ya, baca pasal sebelumnya. Tuh, Yesus menyatakan diri, akulah pokok anggur yang benar. Kalau saudara baca di Yohanes 15. Tuh. Dan betapa pentingnya dia. Nah ini, kalau dia itu adalah firman, betapa pentingnya firman itu kamu dengar. Supaya kamu jangan kecewa dan menolak Yesus. Bayangkan saudara, tidak kecewa kepada Tuhan, tidak kecewa kepada gereja. Iya, karena khotbah yang disampaikan kepadamu, khotbah yang membujukmu. Tuh, khotbah yang menyenangkan telingamu. Menyenangkan dompetmu. Oh, membuat saudara tetap merasa kita biar bikin salah mar. Nggak pernah disinggung. Ya. Jadi pokoknya orang kan baik-baik saja. Oh, Tuhan kan baik-baik sekali pak kita. Tuhan takut kita hilang. Tuhan takut hilang pak kita. Bukan saudara takut kehilangan Tuhan. Saudara-saudara berpikir Tuhan takut kalau hilang pak saudara. Ini berdosa saudara. Ya. Bertobat dari pikiran seperti itu. Kenapa? Itu setan pekerja. Lihat. Supaya orang jangan kecewa dan menolak Tuhan. Betapa pentingnya firman Tuhan. Hah? Coba ayat 2. Coba 3. Kamu akan dikucilkan. Hah? Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Membunuhmu, puji Tuhan. Mari berseru, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan, Maha Besar. Baru bunuh 4 orang. Orang lain kan Yesus bilang kayak di atas, kalau kamu setia mendengarkan firmanku, setia padaku, aku akan terus lindungi. Tuh, dunia akan mencintaimu. Tuh, enggak ada orang yang akan berbuat jahat padamu. Justru karena dengar-dengaran kepada Yesus, karena setia kepada firman-Nya, kamu akan dikucilkan. Apa itu dikucilkan? Ini ada orang batamang diangko. Semua besti meninggalkanmu. Duh, kita bunuh diri jo terek sunya ada tamang. Betapa bodohnya kamu. Yesus sahabat yang sejati. Tidak ada satupun seperti dia. Loh, jadi waktu semua orang meninggalkanmu, kepadamu berarti ayat ini genap. Justru waktu kita sedang menghidupi kebenaran, memang akan sangat jarang orang yang menyukaimu. Asal lian apa dia baca Alkitab. Asal lian apa DP status di FB. Oh tuang, orang lawang-lawang panitia sorga. Kenapa kote? Mana tuh betul panitia sorga atau panitia sepak bola? Coba, orang ini
diajar dan dibiasakan dengan istilah-istilah yang tidak benar. Dan saudara tidak mau menyatakan istilah itu sesat. Harusnya kan sadarkan dirimu saudara. Tuh, saya bilang Akang, ini yang bilang Yesus coba. Hah? Yesus, Injil itu apa? Kabar baik. Namanya juga kabar baik. Misalnya kabar baik tidak disukai, ini Yesus yang bilang. Justru kabar baik itu maksudnya, kenapa dia baik? Kamu menyatakan ini salah. Maksudnya supaya kamu diperbaiki. Itu kabar baik. Orang selalu pikir kalau kabar baik itu biar saudara berdosa nyanda apa-apa pasti masuk surga. Itu tuh kabar baik. Ini justru kabar sesat itu begitu. Kabar baik apa? Kamu beribadah tapi kamu salah. Jadi diingatkan, bertobat supaya kamu diterima. Masa kumang kita kumang salah? Lah, sedang gembala dapat suruh bertobat kok angkot tarik. Jangan alergi. Waktu Yesus bilang bertobatlah. Waktu firman Tuhan bertobatlah. Firman Tuhan datang bertobat. Jangan alergi terhadap itu. Loh. Sadari keadaanmu. Dikucilkan. Bukan cuma dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya orang membunuhmu pun. Orang pikir mereka sedang beribadah. So jadi belum? Yoelah dari dulu. Sekarang soleh besoe. Kristen itu kafir. Jadi darahnya halal. Kalau babi haram. Kalau darah orang Kristen halal. Kalau sontong pak babi haram ngana, masuk neraka. Toh, kalau bunuh orang Kristen, halal itu. Justru dapat pahala. Oh my God. Saya sedang lihat, bukan main Tuhan. Ini kan mujizat itu kan melampaui akal. Ya. Tapi orang saudara kan dapat ukur mana tuh aneh, mana itu dongeng. Tuh. Belum lama saya dengar, jadi itu maksudnya. Ya, piara janggut panjang-panjang kenapa? Karena di situ tempat bergelantungan para bidadari. Hah? Jadi tuh bidadari kok kecil-kecil begini. Tuhan. Iya saudara. Loh. Yang berjenggot bilang iya. Pantas. Lebih katuk panjang, lebih banyak itu bidadari di situ. Tak kira kutu. Kalau orang kan. Soba kutu kasih yang om. So boleh potong angko pejenggot. Pantas kotek dorang kalau baca itu. Apa? Ada bidadari di situ. Di jenggot. Yang kan. Coba. Ini Alkitab saudara. Penuh dengan cerita mujizat. Ya. Apa itu mujizat? Loh. Hal-hal yang melampaui akal kita. Yang nak masuk akal. Mana tuh yang nak masuk akal? Itu bidadari gantung di jenggot? Atau air diubah jadi anggur? Lazarus yang sudah membusuk keluar dari kuburnya. Mana tuh mujizat? Mana tuh keajaiban? Harusnya kan, saya bilang, Tuhan ini tahu. Tuhan tolong. Bukan main. Terima kasih Tuhan. Ya. Engkau memilih aku. Kan. Yesus mau tahu apa? Ini kalau Yesus bukan Tuhan ya. Kalau dia tidak maha tahu. Dia mau tahu apa yang akan terjadi 2020-an. Dia kan tidak tahu.
selama mati toh. Begitu toh. Tapi karena dia Tuhan, dia maha tahu. Tuh, bayangkan saudara, Yesus itu bukan manusia yang menjadi Tuhan. Yesus itu firman yang turun menjadi manusia. Ya. Jadi sebelum dia dilahirkan jadi manusia, dia itu ada dengan Bapa. Kenapa? Karena dia firman. Ya. Coba Galatia 4. Coba deh, sebentar. Kita ke situ ya. Galatia 4 ayat 4. Lihat. Tetapi, coba baca. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Sebelum genap waktunya, itu anak sudah ada belum? Baca ini. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya. Tuh anak so ada belum? Tuh anak Allah so ada sebelum dia lahir dari rahim Maria. Waktu genap waktunya, anak Allah itu dititip di rahim Maria. Selamat Paskah. Lihat, toh? Setelah genap waktu, anak Allah, loh dia so ada. Jadi manusia, lahir dari rahim Maria. Bukan ini anak manusia biasa. Makanya Yesus tidak perlu sperma dari laki-laki. Kan kita ini jadi manusia, ya. Ada pertemuan sel sperma dan sel telur dari ayah dan ibu kita. Kalau Maria enggak perlu. Cuma supaya dia benar-benar manusia, Yesus benar-benar manusia, dia mesti lahir dari manusia. Jadi dia jadi 100% manusia. Sebelum dia lahir, dia so ada. Allah utus anaknya. Datang. Hadir di rahim Maria. Toh, sampai dilahirkan jadi manusia. Begitu, bukan Yesus, anak Maria kemudian jadi Tuhan. Ditabis tahun 325. Bukan main. Siapa tahu katanya masih mau balik. Ada perlu. Saudara, jadi sekali lagi lihat itu. Tuh. Setelah genap waktunya, Allah utus anaknya. Ya, jadi saudara sudah tahu ya dia jawabannya. Jangan jadi bingung lagi. Iya kan, ini Tuhan itu kan anak Maria. Apa sana? Oh iya, makanya dia kan cuma utusan. Ya iya, kan mesti pakai kalimat itu. Diutus oleh Bapa. Ya, waktu Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, Yesus bilang apa? Roh Kudus keluar dari Bapa, yang akan aku utus. Nah itu, Yesus naik ke sorga, kemudian mengutus Roh Kudus. Oh itu rohnya Bapa. Diutus oleh Yesus. Coba, jangan kita tuh menjelaskan Tritunggal saudara dengan cara kita. Mari pakai Alkitab. Alkitab menjelaskan dengan caranya. Jangan coba dengan pikiran kita, akhirnya orang salah mengerti. Kalau menjelaskan seperti ini, kalau ada orang yang nak mengerti, ya mana-mana pangoni. Yang jelas ini yang diperkenalkan oleh Alkitab. Kalian tidak mau dengar, enggak apa-apa. Nah itu tuh sesat. Tuh saudara ya. Taruh ini di dalam hati. Tuh, oh Tuhan, betapa pentingnya dirimu.
Dirimu itu adalah firman itu sendiri. Kebenaran yang menghidupkan aku. Aku percaya kepadamu. Dan aku tidak mau terpisah dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu memperbaiki keadaanku. Itu sudah lama dia Tuhan semua tangka. Begitu dan kali orang begitu kalau dia so bereaksi, Tuhan semua tangka pada dia. Semua jadi Tuhan punya. Ya, berdoa seperti itu, Saudara. Ya. Lihat ya, jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, kan. Yesus bukan Allah. Yesus yang utus Roh Kudus. Roh Kudus apa? Rohnya Bapa. Yesus yang utus. Ini sekali lagi ini cara Alkitab menjelaskan dirinya. Cara Yesus menjelaskan siapa Allah itu. Kalau orang tidak mau mengerti soal ini, ya sudah toh. Sudah. Ya kan? Roh Kudus diutus Yesus. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Coba. Roh kebenaran keluar dari Bapa. Lalu Yesus berani sekali bilang, Roh Kudus yang keluar dari Bapa itu aku yang utus. Dan kemudian Roh Kudus itu bercerita tentang siapa? Tentang Yesus. Oh kasih yang Tuhan. Lalu Yesus bukan Allah. Kok ngana aja tuh Allah. Ini jelas Alkitab. No? Nah bayangkan saudara. Oh, jadi Allah kok mati. Mati dalam kemanusiaannya. Manusia harus mati. Tapi roh yang hidup dalam manusia itu yang kembali kepada Allah. Kan begitu. Nah Yesus dalam kemanusiaannya mana tuh ayat Petrus tuh. Supaya saudara tahu ini. Oh ini sesuai ini. Nah, kenapa ini Alkitab yang bilang. Ya. Jadi bukan Allah itu mati. Dalam kemanusiaannya Yesus mati. Petrus atau bukan? Petrus ya? Filipi. Coba. 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dalam keadaan sebagai manusia, ada lagi dek kemanusiaannya, mati dalam kemanusiaannya. Ini tahu cari kemanusiaannya. Kalau ada, ini lihat. Sekali lagi dia mati. Manusianya yang mati. Dan kemudian dia bangkit. Alkitab tulis dengan jelas. Kalau orang ini pendeta ini dia. Belum hari kebangkitan ini dia sudah khotbah tentang kebangkitan. Orang hampir tiap khotbah kematian dan kebangkitan terus dari dulu sampai sekarang. Itu. Karena harusnya itulah ibadah kita. Ibadah kita dan cara hidup kita harus menggambarkan tentang kematian Tuhan. Mati terhadap dosa dan bangkit dalam keadaan yang baru. Itu harus setiap hari saudara cek. Waktu dosa mau berusaha bangkit, kamu sudah mati. Begitu saudara. Jangan malah sukai dosa itu. Loh, dosa itu selalu ingin bangkit. Saya bilang ke saudara, enggak usah bicara soal jemaat. Coba. Loh, ada gembala-gembala sampai tua. Loh, nanti so tua baru dia menyerahkan diri jatuh lagi dalam dosa.
Mudah terenya enggak. Setelah so tua, akhirnya mati dalam dosa. Oh, enggak mungkin komang kalau kita. Yang bilang enggak mungkin itu siapa? Orang ini tidak kebal terhadap dosa. Setiap saat harus berjaga. Tuh. Bayangkan kalau Paulus bisa bilang, hati-hati waktu kamu merasa diri berpikir bahwa kamu ini kuat, hati-hati jangan sampai kamu jatuh. Ini Alkitab yang bilang. Orang kuat, dikuatkan oleh Tuhan. Dikuatkan oleh firman-Nya. Dikuatkan oleh rohnya. No? Dengan kekuatannya kita menang. Tapi hati-hati. Waktu saudara tidak lagi menjadikan dia segalanya. Kamu lemah. No? Petrus kan selama. Makanya Yesus untuk berbagai peristiwa penting, Petrus selalu dibawa. Tuh, jadi kalau saudara lihat, tampaknya Petrus yang jadi mungkin ketua 12 murid itu dia sekalipun tidak ada yang angkat ya. Cuma kalau lihat maksudnya keadaan para murid waktu itu mungkin karena Petrus juga yang tua ya. Mungkin usianya dia yang tua, baru sekian waktu Yesus untuk beberapa peristiwa penting yang ditulis dalam Alkitab selalu Petrus diajak. Bayangkan dengan pernyataan-pernyataan yang hebat yang Petrus ucapkan kepada Yesus. Aku tidak mungkin menyangkalmu, aku mau mati untukmu. Tuh. Kemudian Petrus kalah. Gitu tuh. Jangan pikir engkau kuat. Tuh. Karena 100 persoalan, 100 cobaan, 1000 cobaan kita so untung. Kamu tidak tahu nomor 1001. Waktu kamu pikir kamu kuat. Dan meremehkan tantangan itu. Tuh. Yang tidak pakai, kita banyak tidak mungkin. Orang lain boleh marah kalau kita tidak. Yang bilang Alkitab kok. Petrus, bayangkan. So menyangkal di pertama. Belum sadar. Betul-betul jadi seperti Yesus bilang. Nanti anak sadar kalau so ketiga. Ke pertama, kedua ya belum sadar-sadar. Nanti ketiga. Kong ayam bakuku. Ayam pe bakuku dia kaget. Begitu tuh orang tuh, saudara, taso coba berapa kali, tuh, coba, ada tasono marhaga terus, kaget tuh orang ada tasono buka mata, tuh. Kecuali kalau saudara lagi tasono mati, tasono mati itu sedang coba bunyi bom dia belum mau bangun, kalau baru apa kata orang baru hilang kira, coba haga kaget. Saudara langsung buka mata. Dapat rasa ada orang haga. Itu udah tutup mata. Petrus ayang bakuku. Kaget dia dapat rasa. Ada orang haga. Dia dan Yesus matanya bertemu. Ya. Yesus tidak bilang apa-apa. Ini kalau orang dekat saudara. Tidak usah bilang begini. Hoi! Stop! Nggak usah. Tuh. Waktu saudara bikin salah cuma haga. Ini kalau orang sadar. Cuma haga dia kok tahu kita salah. Mar kalau saudara nyadar dia kan. Kenapa dia haga? Ini karena. Mar kalau dekat cuma haga. Tuh. Kenapa mama haga-haga? Dia so tahu berarti ada mama pe maksud ini. Masuk haga-haga apa kita. Gitu toh. Itu. Petrus sebenarnya dan Yesus dekat. Jadi Yesus tidak usah bilang. Petrus betul tuh tidak bilang, tidak usah. Dia cuma haga. Petrus, tuh, Petrus langsung keluar. Lalu menangis.
terseduh-seduh. Ternyata betul kotek tu firman Tuhan. So bilang kuat, hati-hati jangan engkau jatuh. Jangan pikir kamu kuat. Saya baca apa itu ya. Ada ponakan saya tulis. Dia tulis begini. Ada orang yang memberi nasihat di situ. Hati-hati ya untuk berdekatan dengan lawan jenis. Tuh. Nggak usah bilang oh ini dia ini. Nggak usah. Jangan bilang begitu ya. Itu dia sedang memberi nasihat kepada pria atau wanita yang bekerja, kemudian ada orang yang mau menumpang. Boleh kita mau menumpang pulang? Kalau dia cuma sendiri tidak boleh. Suruh dia naik ojek. Naik motor, dulu salah kasih yang dia coba bilang dulu kasih yang cuma kita sendiri. Kita boleh bonceng dengan anak? Tidak boleh. Saya beristri. Itu setan dapat menggunakan semua keadaan untuk menjebakmu. Iya saudara. Kalau rame-rame bolehlah. Tiap kali mau pulang dia yang mau menumpang. Cuma dia sendiri. Loh ini kan harusnya dicurigai. Ini ada apa? Tuh. Setengah jam, 1 jam, 2 jam bersama. Tidak boleh. Kalau firman Tuhan bilang tidak boleh. Coba taruh di dalam hati. Tidak boleh. Dia chatting dengan kita. So berjam-jam. Dan engkau kasih ikut engkau mau. Ya. Kenapa saya kadang-kadang berpikir pengen kita ini khotbah. Karena ini zamannya saudara. Kalau yang kuat-kuat saja ternyata jatuh, kamu tuh siapa? Apalagi so tengah malam. Tuh, semua sotasono dan 2 bercerita. Loh ini aneh. Kamu ini memancing setan. Atau setan memancing kamu. Dia bilang gini. Waktu chatting. Ada setan mau baca chatting. Setan memanggil. Ya kan nyanda ada. Nona cantik memanggil. Tapi orang benar. Orang yang mau hidup kudus. Ini setan yang berpanggil. Begitu cara pikirnya. Sebelum kamu jatuh. Kali lagi, siapa Petrus? Orang dekat. Kalau cuma bilang terpercaya, terpercaya. Bukan Yudas yang Tuhan ajak. Yang diajak Petrus, Yakobus dan Yohanes. Kalau Yakobus dan Yohanes diajak, apalagi Petrus, itu kan yang terjadi. Lalu siapa yang menyangkal? Petrus yang menyangkal. Kalau mau baca cerita saudara. Tuh. Dan betapa jelas sebenarnya Alkitab. Justru karena orang ini dekat. Setan mau bikin putus orang dari Tuhan. Kalau orang yang memang sudah jauh dari Tuhan. Setan sudah tidak peduli bangko. Dia tahu angkot so di dalang. Tuh. Saudara pikir saudara belum tulis nama. Udah cukup saudaranya enggak usah sungguh-sungguh dengan ibadah. Enggak usah sungguh-sungguh ibadah apa? Angkot nama so tercatat pas setang pedaftar. Jadi kita kok mang enggak pernah tatoki di batu sementara mau datang ibadah enggak kita bak uni bagus-bagus tapi mata so 10 jam ada bak uni enggak apa-apa
24 jam di HP, nyanda apa-apa ya. Leher bye-bye, belakang bye-bye, semua bye-bye. Dompet bye-bye, semua bye-bye. Tidak ada persoalan. Hati-hati, jangan sampai angko sebenarnya so setang petamang. So itu sih, saudara rasa kalau dia coba ganggu, dia sudah tidak usah ganggu dia. Waktu tuh setang petamang lain, dia ada, sudah, dia sudah di dalam. So orang pakai kaki tangan pada dia. Tahu? Dia aja pergi gereja. Dia rajin pergi gereja. Iyo. Dia di gereja kita pe alat. Dia bukan Tuhan pe alat nih. Dia kita pe alat. Kita aja suruh dia masuk gereja supaya dia ganggu. Dia pengaruhi yang lain. Tuh, dorang rajin-rajin masuk gereja. Supaya dorang gak usah sungguh-sungguh pak Tuhan. Jadi dipengaruhi. Jangan jadi dengar kata pasus. Jadi dengar kata tuh khotbah terlalu lama. Jadi dia kita suruh pergi gereja. Pergi gereja jangan atau jangan tulaing semua lebih sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Engkau mesti pergi untuk mempengaruhi yang lain. Boleh dengar, jangan usah sungguh-sungguh. Jadi dia masuk gereja, mari dia bukan alat Tuhan. Dia setan bilang dia kita alat. Kalau dia hadir, dia akan mempengaruhi yang lain. Lihat, kalau dia so mengantuk, tuh lain lagi. Dia mengantuk, apalagi kita. Kalau dia so lamanya, nak sungguh-sungguh, apalagi kotek kita. Oh itu. Jadi saudara mah, jadi alat setan. Kan saudara, kalau saudara datang di ibadah untuk jadi alat setan, bayangkan saudara. Tuh. Saudara tidak mau sadar. Tuh, lihat tuh. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati, jangan-jangan tuh. Paulus nak bilang coba yang so lemah. Enggak. Justru waktu kau pikir kau ini kuat. Oh, kitanya nak mungkin jatuh. Kan bahaya. Orang lain boleh jatuh kecuali kita. So bilang akang Lucifer di sekitar takhta Allah. Ternyata bisa tergoda, jatuh dan menggoda yang lain. Lalu kamu siapa? Kalau Yesus bilang, kalau firman Tuhan bilang hati-hati, mari orang hati-hati. Toh, selalu ingat akan firman Tuhan. Toh. Salomo yang berhikmat ternyata kalah. Tak gulung-gulung di abu. Oh, itu Salomo kan berhikmat. Apa? Mengerti tentang binatang. Ya kan. Kalau orang jangankan binatang. Orang satu rumah orang yang nak mengerti. Martu cica engkau mengerti sekali ini. Dia baca, oh DP arti kita belum boleh pi pasar. Dia begini. Oh jangan pi pasar. Iya jangan dulu berangkat. Dia semua pergi. Kapan anda belum pergi? Cica dia bilang. Berarti tunggu 10 menit. Mau ibadah kita kapan anda terlambat? Semua pergi kong. Tuh cica dikit 3 babun. Jadi ya jangan dulu baca lang. Sampai suka lewat setengah jam. Semua pergi. Cicak lebar bunyi ulang. Akhirnya tidak jadi datang. Cicak so bikin bodok. Saudara coba kok. Taruh itu di dalam hati. Jangan biarkan orang dikalahkan. Oleh hal-hal yang. So diberi peringatan. Tetap saja begitu. Tetap saja begitu. Harusnya. Ini kalau saudara benar-benar ada hubungan dengan Tuhan untuk peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi. Saudara harus ingat, jangan sampai ini setan pekerja. Ada enggak terpikir seperti itu? Atau kalau saudara nanti kalau, kayak bapak jalan kita, kayak apa kita tatoki di dinding
ini tatau di tiang. Bukan cuma begitu ya. Bapak saudara ya. Ih tadi kakek ini Tuhan yang tidak suka Kang. Pernah enggak saudara terpikir seperti itu? Ada coba bajalang bagus-bagus, tiba-tiba ada hati. Ya, ada pikiran, ada perasaan bicara seperti itu. Mari orang peka. Kalau ada perasaan seperti itu coba langsung bilang. Tuh, saya bilang ke saudara, Yesus kan ada selalu. Ya, dia selalu ada, dia enggak pernah tidak ada. Jadi saudara, waktu saudara ada perasaan, langsung gini, duh Tuhan, tolong Pak kita, jangan sampai kita salah. Loh, kapan itu? Bukan nanti saudara masuk kamar dulu. Saudara di jalan. Bisa enggak saudara? Boleh sekali. Boleh sekali. Tuh, saudara sementara baca cerita dengan orang. Waktu saudara ada perasaan, bilang itu. Tuhan, duh kenapa kita ada perasaan enggak enak. Tuhan kalau ini salah. Mungkin bahkan saudara bilang di hati. Tuh, kalau misalnya saudara sedang berhadapan dengan seseorang. Karena mungkin saudara, Tuhan kakek ini enggak. Saudara bilang di hati, Tuhan kalau ini salah. Tuhan tolong ini hentikan. Atau apa, Tuhan lakukan sesuatu sehingga aku mengerti. Kalau ini salah, berani saudara. Saudara mesti lebih berani menyerah dan bicara kepada Tuhan. Harus ya. Sebelum orang terjebak dalam keadaan-keadaan yang akhirnya merugikan dirimu. Merugikan perjalananmu dengan Tuhan. Membatalkan. Saudara ini mau batal di dunia. Dan ternyata ini malah membatalkan apa? Kepulanganmu ke surga. Membatalkan pertemuanmu dengan Tuhan. Ya. Kemarin saya suka ada yang Veta bilang, Mama apa Veta ada baca ini apa? Ada orang yang waktu dia baca omanya meninggal. Sementara selama ini dia tahu omanya ini sudah suka sekali berjumpa dengan Tuhan. Suka sekali dia bersekutu dengan Tuhan. Jadi waktu si cucu mendengar omanya meninggal, apa dia bilang apa? You are home now. Apa? Be happy. Oh ya. Jadi cucunya bilang, be happy Oma. Ya. Kamu sekarang sudah tiba di rumah. Aduh, ya, kirim pelukku untuk Yesus. Titip pelukan untuk Yesus. Ya. Apa? I'm so jealous. Kita ini, aku sungguh cemburu. Kamu lebih dulu berjumpa dengan kekasihku di sana. Yesus maksudnya. Kalau saudara begini, puji Tuhan bukan kita yang mati. So itu kok nodo orang. Ibadah sih ibadah. Ujang-ujang rekin dia bak ujang. Kalau bak ujang mau pergi di mana, baku dapat yang besti jangan. Kalau bak ujang mau baku dapat yang Tuhan, mari. Saya bilang ke saudara ya, enggak tahu itu di Filipina kalau enggak salah. Ya. Itu gereja tempat lokasi itu banjir. Dan banjirnya sampai di sini saudara. Iya. Sampai sini. Jadi waktu orang duduk di kursi, sampai sini tuh air. Sini kalau salah. Itu banjir sampai di dalam gereja. Lalu orang-orang itu datang di gereja. Kok duduk di banjir itu. Kursi tetap diatur. Dan apa orang duduk tuh air sampai sini. Orang bukan cuma basah. Orang batono di banjir. Dan mendengarkan firman Tuhan. Bagus, saudara pulang dari sini jangan pergi mana-mana. Coba saudara uni dulu tuh The Passion of the Christ. Coba, bagus juga. Tuh. Saudara lihat, Yesus mandi darah. Karena apa? Karena kamu. Kalau orang baku rekening Tuhan, kamu tidak kenal Tuhan. Kamu tidak mengasihi dia.
Bertobat sebelum terlambat. Cuma urusan makang-makang Tuhan kalah. Gimana waktu saudara dihadapkan dengan orang-orang yang mengancam imanmu? Benarkah saudara bisa bilang, oh tidak ada yang dapat memisahkanku dari kasih Kristus? Ya. Siapa? Polikarpus ya. Para penganiaya katanya rasa sayang pada dia kan usianya 86 tahun. Dan orang yang mau eksekusi bilang begini, Pak, ya, kamu kan sudah tua, ya, mau bakar pangannya rasa sayang. Ya. Sebenarnya apa susahnya sih? Kamu bilang kalau kamu tinggalkan Yesus, ya, bilang jo itu nanti orangnya bakar pangannya. Iya, itu sejarah tulis begitu. Dan Polikarpus bilang, 86 tahun aku mengikuti Yesus. Dan tidak sekalipun dia mengecewakan aku. Bagaimana mungkin engkau suruh aku menyangkali kesetiaannya? Bakar coba kita. Kalau saudaranya tidak nonton The Passion, coba saudara nonton. Ada kan sekarang ini film-film kesaksian, kisah tentang martir. Orang-orang yang mati karena kebenaran, mati karena Injil, mati dalam kesetiaan mereka terhadap Tuhan. Jangan justru hari ini malah kau senangkan dagingmu. Biarkan Yesus yang mengambil posisi kita. Harusnya kalau Yesus tidak mati untuk kita, itu orang yang mati, saudara. Mati dalam dosa, binasa selamanya. Itu maksudnya. Yesus menggantikan posisi kita. Sehingga orang boleh mati secara fisik, tapi tidak mati dalam dosa. Orang mati terhadap dosa, itu pikul salib. Ya. Mati terhadap dosa, tapi terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Aku mau mencintaimu Tuhan lebih daripada apapun. Oh haleluya. Mari sama-sama kita ada di hadapan Tuhan.